Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara, Bapak Profesor Dr. Haji Soleh Suryadi dan Bapak Andre Arismansyah, serta rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Kami dari kelompok 6 kelas B yang beranggotakan saya sendiri, Tranita Sabrina, Fajar Aulia Rahman, Windy Pratiwi, Cynthia Dwia, dan Sylvia Julianti akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Materi atau pemaparan yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya Sylvia. Kepada Sylvia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang e-government di Bangladesh. The Dawn of Citizen Administrasi Public Centris. Evolusi e-government di Bangladesh. Periode awal ditandai dengan apa yang bisa disebut sebagai kombinasi dari kurangnya minat, kebingungan, dan pengabaian pada bagian dari kepemimpinan politik dan administrasi. Namun dengan tidak adanya visi yang koheren dan strategi yang dirancang dengan baik juga, berbagai lembaga memprakarsai dan mengimplementasikan program e-government secara terisolasi dan tidak terkoordinasi. Nah, ada 3. Yang ke-1, tahap pembangunan infrastruktur pada tahun 1990 sampai 2005, dan yang kedua ada fase layanan elektronik tahun 2006 sampai 2009, dan yang terakhir, yang ketiga ada fase layanan terintegrasi dan transaksional pada tahun 2010 sampai selanjutnya. Mendorong perubahan pada kerangka kelembagaan dan hukum untuk e-government. E-government adalah fenomena yang relatif baru di Bangladesh. Oleh karena itu, kerangka kelembagaan, hukum, dan peraturan untuk e-governance masih berkembang. Selama bertahun-tahun, pemerintah telah berusaha untuk mengembangkan dan memperkuat struktur manajemen dan undang-undang serta juga peraturan yang diperlakukan yang berfungsi sebagai blok bangunan e-government. Institusi terkemuka dan perannya sebagai isu kebijakan utama pemerintah dan sebagai dorongan strategis untuk mempromosikan pembangunan sosial ekonomi. Sejumlah lembaga sektor publik telah mengambil peran penting dalam desain dan implementasi program e-government seperti yang ke-1 Sel e-Government Kantor Perdana Menteri, yang kedua ada Satgas TIK Nasional, yang ketiga Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Informasi serta Komunikasi, yang keempat Kementerian Pos dan Telekomunikasi, dan yang terakhir kementerian dan lembaga lainnya. Terus juga ada kebijakan dan perundang-undangan e-government. Kerangka hukum e-government saat ini sebagian besar didorong oleh kebijakan TIK 2009 dan UU TIK 2009. Ada alat dan kebijakan lain seperti dokumen yang memiliki pengaruh signifikan pada e-government. Selanjutnya, menuju Bangladesh Digital. Beberapa inisiatif elektronik penting. Pertama, kehadiran web pemerintah dan formulir. 2. Digitalisasi sistem pencatatan tanah. 3. Sistem manajemen informasi haji online. 4. Sistem informasi sumber daya lahan. 5. Sistem pendaftaran kelahiran elektronik perusahaan kota Rajshahi. 6. Komputerisasi sistem tiket kereta api. 7. Otomatisasi proses internal, yaitu Bank Bangladesh. 8. Basis data manajemen sumber daya manusia Kementerian Administrasi Publik. 9. Otomatisasi proses Badan Pendapatan Nasional. 10. E-procurement. Lalu menjembatani kesenjangan digital, e-government di tingkat lokal dan komunitas. Inisiatif lain yang berusaha untuk mengatasi kesenjangan digital dan membuat manfaat TIK tersedia bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk IHAD dan Tadhiyah Toris, BreakNet, afiliasi dari Bangladesh Rural Advancement Committee, mendirikan e-pondok dengan tujuan membuat internet dapat diakses dengan harga terjangkau bagi mereka yang di daerah pedesaan. Selanjutnya, Rocky Road Digital Bangladesh. Masalah dan tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama tantangan infrastruktur, pembagian digital, sumber daya manusia yang tidak memadai, serta kendala finansial, legislatif, dan regulasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inisiatif Badan Publik untuk Pembangunan Sosial di Bangladesh.
Inisiatif kebijakan publik dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dengan membentuk badan perwakilan di distrik. Kasus pertama, klinik komunitas di pedesaan Bangladesh. Untuk memperluas fasilitas perawatan kesehatan ke daerah pedesaan dan meningkatkan situasi kesehatan negara secara keseluruhan dengan memastikan layanan perawatan kesehatan primer yang komprehensif. Pemerintah Bangladesh mengambil inisiatif kebijakan untuk mendirikan satu klinik komunitas CC untuk setiap 6.000 orang di daerah pedesaan. GOB Kebijakan Kesehatan Nasional 2011. Kasus kedua, pekerjaan pedesaan di Bangladesh Barat Daya. Kementerian Perikanan dan Peternakan telah mengambil inisiatif kebijakan untuk mendorong perubahan dari budidaya udang ke budidaya melalui motivasi dan pengorganisasian masyarakat lokal. Tujuannya adalah untuk mendorong budidaya udang, menciptakan lapangan kerja pedesaan, memfasilitasi pengembangan usaha kecil, dan mendukung peningkatan pendapatan melalui budidaya perikanan budidaya. Kasus ketiga adalah Pusat Teknologi Komunitas Informasi di Madrasah. Pemerintah Bangladesh telah mengambil inisiatif kebijakan melalui administrasi distrik untuk memperkenalkan pendidikan madrasah berbasis TIK di lembaga-lembaga terpilih. Kebijakan ini memiliki implikasi penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah melalui pendidikan madrasah di pedesaan Bangladesh. Kasus keempat, mendirikan Pusat Informasi Manajemen untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan bencana melalui peningkatan fasilitas dan kemampuan berbagai informasi. Pemerintah Bangladesh telah mengambil inisiatif untuk mendirikan Pusat Informasi Manajemen Bencana atau Disaster Management Information Center (DMIC) di dalam fasilitas DMB yang ada untuk tetap beroperasi selama periode normal dan darurat. Saya di sini akan membahas sejarah dan konteks administrasi publik di Pakistan. Warisan prakolonial. Pemerintah Mughal berpusat pada raja yang melalui sistem mazhab dari sistem perangkat in-person dari birokrasi yang lebih tinggi. Kemudian dipandang sebagai sumber dari semua kemajuan dan kehormatan. Mereka mencoba untuk mencapai hal ini dengan memberikan administrasi yang baik, berdasarkan cita-cita kebajikan, keadilan, dan pemerintahan yang baik. Quraisy 1966. Dia terus kontrol yang ketat atas Dewan Provinsi dan menerima laporan keuangan rinci secara teratur dari mereka. Mughal menjadi komunitas petani sebagai bagian dari sistem administrasi mereka. Penduduk desa dalam akordes dengan tradisi pemerintahan sendiri memiliki panchayat atau dewan tetua yang memutuskan sebagian besar perselisihan. Lalu selanjutnya ada warisan kolonial. Struktur luas layanan sipil di Pakistan diwarisi dari pemerintahan kolonial Inggris di India. Posisi terdepan dalam struktur birokrasi baik di kantor pusat maupun di lapangan disediakan untuk anggota ICS. Fitur lain yang diwarisi oleh Pakistan dari struktur layanan sipil prakemerdekaan adalah perbedaan antara layanan seluruh India dan layanan pusat. Yang kedua adalah struktur administrasi modern. Konstitusi sementara Pakistan pada tahun-tahun awalnya, Undang-Undang Pemerintah India 1935 sebagaimana diadaptasi mencerminkan semacam bentuk pemerintahan federal dan parlementer. Pakistan memperluas setidaknya secara formal prinsip-prinsip bentuk parlementer dan federal dalam konstitusi yang diadopsi pada tahun 1956 dan kemudian pada tahun 1973. Yang ketiga adalah layanan sipil Pakistan. Ketentuan utama yang berkaitan dengan layanan sipil diambil dari konstitusi dan dimasukkan dalam undang-undang hukum, sehingga relatif melemahkan posisi layanan sipil. Hussein 2003. Ini mengeluarkan arahan yang diperlukan sehubungan dengan masalah pendirian untuk semua lembaga personalia dalam kementerian. Ketentuan untuk mengatur penunjukan dan kondisi pelayanan pegawai pemerintah federal diberikan dalam Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil 1973. Selanjutnya ada devolusi kekuasaan mengembangkan pemerintah lokal. Pada tahun 1952, Pakistan memperkenalkan program V8 atau Pembangunan Pertanian dan Industri Desa yang terkenal. Program ini didasarkan pada konsep pengembangan masyarakat dan berusaha untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di daerah pedesaan melalui partisipasi dan inisiatif masyarakat desa.
Unit dasar dalam program V8 adalah wilayah pengembangan yang terdiri dari 150 hingga 200 desa. Itu adalah model pemerintah daerah lokal yang ditujukan untuk partisipasi langsung masyarakat dalam mengelola urusan mereka sendiri melalui perwakilan terpilih mereka di tingkat desa dan lingkungan. Selanjutnya ada kebebasan informasi dan upaya e-government. Namun, peraturan tersebut tidak berlaku karena baik presiden maupun parlemen tidak melaksanakannya kembali, yang telah dipilih untuk menjabat pada awal 1997. Tujuannya adalah untuk memberikan warga negara akses yang lebih baik ke catatan publik dan dengan demikian membuat pemerintah federal lebih bertanggung jawab kepada warga negara. Peraturan tersebut memberi warga negara Pakistan hak untuk mengakses catatan publik yang dipegang oleh badan publik untuk penggunaan resmi. Tergantung pada ketersediaan sumber daya. Setiap badan publik harus mengkomputerisasi semua catatan yang dicakup oleh ketentuan ordonansi. Dan yang terakhir ada pendidikan administrasi publik. Persepsi adalah bahwa negara-negara industri seperti Amerika Serikat memiliki pengetahuan ilmiah administrasi yang maju, yang dapat ditransfer melalui pendidikan, pelatihan, dan reformasi administrasi. Dipengaruhi oleh pandangan intelektual seperti itu, para pemimpin Pakistan merasa bahwa bimbingan dan bantuan dari luar negeri dapat membantu mereka mengatasi kekurangan administrasi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.